Kami dari Rekor Spektakuler mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk meraih cita-cita dan mimpi kita semua. Salam olahraga. Kaleidoskop Olahraga Indonesia tahun 2021. Pandemi COVID-19 masih berlangsung selama tahun 2021. Naik turun jumlah penderita COVID-19, program vaksinasi, rumah sakit yang penuh dengan pasien, antrian pembelian obat, hingga antrian pemakaman mewarnai pemberitaan di Indonesia. Terlebih saat gelombang kedua COVID-19 menghantam negeri ini pada bulan Juli hingga Agustus 2021 yang membuat beberapa kegiatan terhenti atau tertunda. Di tengah harapan baru, dunia olahraga mulai menggeliat di tahun 2021. Beberapa pertandingan olahraga mulai digelar, dan Indonesia turut serta mengikuti beberapa event olahraga internasional. Kami dari Rekor Spektakuler mencatat beberapa kegiatan dan prestasi olahraga Indonesia yang terangkum dalam Kaleidoskop Olahraga Indonesia tahun 2021. Tim Indonesia dipaksa mundur dari turnamen All England 2021. Di bulan Maret 2021, para pemain Indonesia berpartisipasi di turnamen bulu tangkis All England. Namun sayang, setelah beberapa pemain yang sudah bertanding diminta untuk melaksanakan isolasi mandiri oleh pihak panitia penyelenggara. Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon, Jonathan Christie, Muhammad Ahsan, dan Hendra Setiawan sudah bermain di babak pertama. Ketiga wakil Indonesia tersebut mengantongi kemenangan dan lolos ke babak kedua. Ditambah Grisha Poli Apriani Rahayu menang WO. Indonesia sudah punya 4 wakil di babak kedua. Sebelum berangkat ke Inggris, seluruh pemain dan ofisial Indonesia sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Bahkan setibanya di kota Birmingham, seluruh rombongan Indonesia menjalani tes COVID-19 dan hasilnya seluruh rombongan Indonesia dinyatakan negatif COVID-19. Dengan hasil tersebut, tim Indonesia mulai berlatih dan menjajah lapangan di All England Arena. Kemudian muncul berita mengejutkan, 20 dari 24 anggota rombongan Indonesia mendapatkan email dari National Health Service yang menyatakan kewajiban isolasi 10 hari. Email tersebut muncul karena mayoritas skuad Indonesia dianggap close contact lantaran berada dalam penerbangan yang sama dengan penumpang positif COVID-19 dari Istanbul ke Birmingham. Pihak Indonesia mengajukan protes kepada pihak penyelenggara, dan permintaan tes ulang untuk pemain Indonesia juga tidak digubris oleh panitia. Skuad Indonesia diwajibkan untuk pulang ke hotel dan melakukan isolasi selama 10 hari, terhitung dari 10 Maret hingga 13 Maret 2021. Dengan isolasi tersebut, skuad Indonesia pun dipaksa mundur dari All England. Pihak BWF dan panitia penyelenggara All England sendiri mengaku sudah berusaha melobi NHS agar Indonesia bisa tetap berpartisipasi di All England ini. Namun upaya tersebut disebut gagal dan keputusan tidak dapat diganggu-gugat. Setelah kabar tersebut tersiar, protes langsung bermunculan dari Indonesia. Ketua PBSI Agung Firman, Menpora Zainuddin Amali, Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, dan Dubes Indonesia untuk Inggris hingga Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menyuarakan kekecewaan terhadap perlakuan yang diterima skuad Indonesia di All England.
Akhirnya, tim Indonesia pulang ke tanah air. Ini merupakan kasus pertama yang menimpa tim Indonesia selama mengikuti turnamen bulu tangkis. Tentunya, pihak PBSI akan mengevaluasi perihal tersebut untuk kedepannya. Partisipasi Indonesia di Olimpiade Tokyo 2021. Hingga 18 Juni 2021, sebanyak 26 atlet Indonesia dari 8 cabang olahraga berlaga di Olimpiade Tokyo 2021. Jumlah tersebut setelah mendapat tambahan 3 atlet dari cabang olahraga renang dan atletik. Pengukuhan kontingen Indonesia untuk Olimpiade Tokyo berlangsung pada 5 Juli 2021, dilanjutkan pelepasan atlet oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keberangkatan atlet ke Tokyo dibagi dalam beberapa trip penerbangan. Atlet cabang olahraga bulu tangkis berangkat lebih awal untuk melakukan training camp di Kumamoto, Jepang pada 8 Juli 2021. Sementara atlet lainnya berangkat bersama rombongan besar dan Chief de Mission Rosan P. Ruslani pada 21 Juli 2021. Prestasi atlet Indonesia di Olimpiade Tokyo 2021. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, Indonesia berpartisipasi dengan mengirimkan 28 atletnya untuk bertanding di Olimpiade Tokyo. Penyelenggaraan Olimpiade Tokyo ini digelar pada tanggal 23 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021. Atlet-atlet Indonesia tersebar dalam 8 cabang olahraga, yaitu angkat besi, atletik, bulu tangkis, dayung, menembak, panahan, renang, dan selancar. Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu dari Olimpiade Tokyo. Medali-medali itu disumbangkan dari 2 cabang olahraga saja, yaitu cabang olahraga angkat besi dan bulu tangkis. Berikut atlet Indonesia yang meraih medali Olimpiade Tokyo. Windy Cantika Aisyah meraih medali perunggu. Atlet putri asal Jawa Barat ini meraih medali perunggu di Pesta Olahraga Dunia Olimpiade Tokyo. Windy menempati posisi ketiga dalam lomba di kelas 49 kg. Windy kalah bersaing dari Hou Zihui dari China dan Saiko Mirabai Chanu dari India. Eko Yuli Irawan meraih perak Olimpiade. Lifter asal Lampung yang berlaga di kelas 69 kg ini hanya kalah dari Li Fabin dari China dan mampu mengungguli Igor Son dari Kazakhstan. Eko Yuli menorehkan catatan apik dengan selalu meraih medali dalam 4 Olimpiade dengan 2 perak dan 2 perunggu. Ia menjadi atlet Indonesia peraih medali terbanyak di ajang Olimpiade. Rahmat Erwin Abdullah merebut medali perunggu Olimpiade. Lifter kelas 73 kg ini awalnya tidak diunggulkan, tapi ia mampu membuat kejutan dengan merebut medali perunggu. Angkatannya hanya kalah dari Zi Ziong dari China dan Jali Mayora dari Venezuela. Selanjutnya, medali emas Indonesia diraih oleh Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Grecia dan Apriani Rahayu bermain di sektor ganda putri bulu tangkis dan perunggu dari Antoni Sinisuka Ginting di tunggal putra. Dengan perolehan 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu, Indonesia menempati posisi ke-55 dari daftar perolehan medali Olimpiade 2020 Tokyo. Apresiasi pemerintah Indonesia kepada para atlet Olimpiade Tokyo. Setelah seluruh atlet Indonesia tiba di tanah air pasca mengikuti pertandingan di Olimpiade Tokyo, Presiden Indonesia menerima kontingen Indonesia
dari perwakilan para atlet dan pelatih. Presiden Joko Widodo dalam arahannya mewakili pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas prestasi yang ditorehkan kontingen Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Selamat, dan saya beserta seluruh rakyat sangat bangga atas perjuangan, atas kerja keras yang telah saudara lakukan di Tokyo, dan sangat mengapresiasi hasil medali yang telah diraih, kata Presiden Jokowi. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi memberikan bonus bagi para atlet peraih medali. Untuk peraih medali emas senilai 5,5 miliar, peraih medali perak 2,5 miliar, dan peraih perunggu masing-masing sebesar 1,5 miliar. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan bonus kepada para atlet dan pelatih yang tidak mendapatkan medali. Presiden Joko Widodo berharap prestasi Olimpiade ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Prestasi Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020. Paralimpiade Tokyo 2020 telah berlangsung pada tanggal 24 Agustus hingga 5 September 2021. Sebanyak 539 medali emas diperebutkan dari 22 cabang olahraga sepanjang gelaran Paralimpiade musim panas edisi ke-16. Paralimpiade Tokyo 2020 tercatat sebagai Paralimpiade dengan jumlah atlet terbanyak, yaitu sebanyak 4.403 atlet. Indonesia mengirim 23 atlet pada 7 cabang olahraga di pesta olahraga terbesar dunia untuk atlet disabilitas tersebut. Hasil perjuangan para atlet Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020 dengan meraih 2 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Torehan tersebut menempatkan skuad merah putih menduduki peringkat ke-43 dalam klasemen akhir perolehan medali. Perolehan medali Paralimpiade Tokyo 2020 diraih oleh para atlet Indonesia, yaitu Ninengah Widiasih. Medali pertama Indonesia di Paralimpiade Tokyo berasal dari cabang olahraga para powerlifting atau angkat berat. Ninengah Widiasih yang turun di kelas 41 kg putri menempati peringkat kedua dan berhak meraih medali perak Paralimpiade. Sabtoyogo Purnomo. Medali perunggu diraih oleh atlet Sabtoyogo setelah berhasil finish ketiga di cabang olahraga para atletik nomor 200 meter kelas T73 putra dengan catatan waktu 23,41 detik. Sabtoyogo berhasil menyelesaikan lomba di belakang pelari Amerika Serikat dan pelari RPC. David Jacobs. Medali ketiga Indonesia di Paralimpiade Tokyo berasal dari cabang olahraga para tenis meja melalui David Jacobs. David menyabet medali perunggu setelah langkahnya terhenti di semifinal nomor tunggal putra kelas 10. Suryo Nugroho. Medali berikutnya diraih oleh atlet Suryo Nugroho dari cabang olahraga para bulu tangkis. Suryo meraih medali perunggu saat turun di nomor tunggal putra kelas SU5. Pada perebutan tempat ketiga, Suryo Nugroho menang 2 game langsung atas pemain dari Taiwan. Deva Andri Musti. Masih di nomor tunggal putra para bulu tangkis kelas SU5, Deva Andri Musti menyumbang medali perak untuk tim Indonesia. Medali perak didapat Deva setelah menjadi runner-up pada laga final melawan pemain dari Malaysia. Leani Ratri Oktila dan Kalimatus Sadia. Leani Ratri Oktila dan Kalimatus Sadia
tampil nomor ganda putri pada cabang olahraga bulu tangkis kategori SL3 SU5. Pasangan tersebut berhasil meraih medali emas berkat kemenangan atas pasangan Cina. Pencapaian gemilang dari Leani dan Kalimatus berhasil memutus 41 tahun puasa medali emas Indonesia di panggung Paralimpiade. Setelah menyumbang medali emas dari cabang bulu tangkis ganda putri, Leani Rati Oktila mempersembahkan medali perak untuk Indonesia di nomor tunggal putri kelas SL4. Leani Ratri harus puas hanya meraih perak usai kalah dari wakil Cina. Freddy Setiawan berhasil meraih medali perunggu dari nomor tunggal putra para bulu tangkis kelas SL4 setelah mengalahkan pemain dari India. Hari Susanto dan Leani Rati Oktila. Hari Susanto dan Leani Rati Oktila berhasil meraih medali emas pada nomor ganda campuran para bulu tangkis usai mengalahkan wakil dari Prancis di babak final. Misi merebut Piala Sudirman 2021. Tim bulu tangkis bergu campuran Indonesia tampil di perebutan Piala Sudirman dengan misi merebut Piala Sudirman yang sudah 32 tahun tidak berada di tanah air Indonesia. Indonesia memang baru satu kali mengangkat trofi Piala Sudirman. Momen itu terjadi saat menjadi tuan rumah pada edisi perdana Piala Sudirman pada tahun 1989. Tim Merah Putih kala itu menjadi juara setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Setelahnya, Indonesia tercatat 6 kali menjadi runner-up Piala Sudirman. Kejuaraan bulu tangkis bergu Piala Sudirman 2021 dilaksanakan di kota Vantaa, Finlandia dari tanggal 26 September hingga 3 Oktober 2021. Tim Indonesia yang merupakan unggulan 3-4 tergabung di grup C bersama ROC atau Komite Olimpiade Rusia, Denmark, serta Kanada. Berbekal juara grup C, tim Indonesia melaju ke babak perempat final yang berhadapan dengan tim Malaysia. Tim bulu tangkis Indonesia terpaksa mengubur mimpinya untuk merebut trofi Piala Sudirman 2021. Malaysia mengalahkan Indonesia dengan skor tipis 3-2 di Energia Arena. Di babak semifinal Piala Sudirman 2021, Jepang mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1 dan Cina mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Akhirnya tim Cina keluar sebagai juara Piala Sudirman 2021. Di partai puncak, Cina menundukkan Jepang 3-1 dalam laga final yang berlangsung di Energia Arena, Vantaa, Finlandia. Indonesia baru saja menyelenggarakan perhelatan olahraga akbar nasional, yaitu Pekan Olahraga Nasional ke-20 yang dilaksanakan di Papua pada tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober 2021. Pekan olahraga tersebut diikuti oleh 34 provinsi dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh sekitar 6.484 atlet. Setelah sempat ditunda selama lebih kurang 1 tahun akibat pandemi COVID-19, akhirnya penyelenggaraan PON 20 Papua dapat terlaksana di tahun 2021. PON 20 Papua dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Acara pembukaan PON 20 berlangsung dengan meriah di Stadion Lukas NMB. Torang bisa. Cabang olahraga yang dipertandingkan di PON 20 Papua sebanyak 37 cabang olahraga, 56 disiplin olahraga, dan memainkan 679 nomor pertandingan.
Tempat pertandingan dilaksanakan di 4 klaster, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Dari hasil pelaksanaan seluruh pertandingan, juara umum PON 20 2021 Papua diraih oleh Provinsi Jawa Barat. Dengan kemenangan di Papua ini, sekaligus membawa Jawa Barat sukses mempertahankan gelar juara umum. Karena pada PON sebelumnya, Jawa Barat yang bertindak selaku tuan rumah PON 19 2016 berhasil meraih juara umum. Sementara posisi kedua sampai dengan 5 ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, tuan rumah Papua, dan Provinsi Bali. Apresiasi diberikan kepada Provinsi Bali yang menempati posisi kelima dan Nusa Tenggara Barat yang menempati posisi ke-9. Seluruh pertandingan olahraga berlangsung dengan baik, lancar, dan aman. Selamat kepada tuan rumah Papua yang telah menyelenggarakan Pesta Olahraga Nasional Indonesia dengan sukses. Sukses di penyelenggaraan pertandingan dilanjutkan dengan upacara penutupan PON 20 Papua. PON Papua ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Ma'ruf Amin. Selanjutnya, PON 21 tahun 2024 akan dilaksanakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Berikut disampaikan daftar perolehan medali dari seluruh peserta PON 20 Papua 2021. Kejuaraan Bulu Tangkis Thomas Cup dan Uber Cup 2020. Di waktu yang bersamaan dengan penyelenggaraan PON 20 Papua, atlet-atlet bulu tangkis Indonesia bertanding
di dua ajang kejuaraan bergu dunia, yaitu Thomas Cup dan Uber Cup 2020. Dua kejuaraan bulu tangkis bergu dunia tersebut dilaksanakan dari tanggal 9 sampai dengan 17 Oktober 2021 di kota Aarhus, Denmark. Setelah lolos babak fase grup sebagai runner-up grup A, perjuangan tim putri Indonesia di Piala Uber hanya sampai dengan babak perempat final. Di partai perempat final, tim putri Indonesia dikalahkan oleh tim putri Thailand dengan skor 3-2. Tim Indonesia sempat dua kali menyamakan kedudukan dengan Thailand, tapi akhirnya Indonesia harus mengakui keunggulan lawan. Karena Esther Nurumi kalah dalam partai penentuan dari pemain Thailand, Pitayapon Chaiwan. Kekalahan tersebut membuat tim putri Indonesia gagal melaju ke babak semifinal Uber Cup. Akhirnya, tim putri Cina berhasil merebut Piala Uber 2020 setelah di babak final mengalahkan tim Jepang dengan skor 3-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ceres Arena Aarhus. Tim putra bulu tangkis Indonesia menunjukkan supremasinya di ajang Piala Thomas 2020. Bermain di grup A, Indonesia mengalahkan 3 tim dari Taiwan, Thailand, dan Aljazair. Hasil ini membawa Indonesia sebagai juara grup A. Di pertandingan babak perempat final, tim Indonesia mengkandaskan Malaysia dengan skor 3-2. Dan di babak semifinal, tim bergu putra Indonesia mengalahkan harapan tim tuan rumah Denmark dengan skor 3-1. Hasil tersebut membawa Indonesia melaju ke babak final Thomas Cup melawan tim dari Cina. Peparnas 16 Papua 2021. Pasca penyelenggaraan PON ke-20, Papua kembali menjadi tuan rumah Peparnas 16. Event olahraga terbesar nasional bagi penyandang disabilitas ini dilaksanakan dari tanggal 2 sampai dengan 14 November 2021. Ajang Peparnas 16 tahun 2021 diikuti sebanyak 3.609 atlet dan 740 ofisial. Perhelatan Peparnas 16 ini diikuti oleh 33 provinsi kecuali Sulawesi Barat. Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 12 cabang olahraga. Peparnas 16 Papua tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin di Stadion Mandala Jayapura. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa dirinya kembali hadir di Papua untuk membuka Peparnas 16 setelah 3 minggu yang lalu menutup PON 20 Papua yang berjalan dengan sukses. Saya masih ingat dengan jelas riuh rendahnya stadion ketika saya menyapa kalian. Papua Subikinsa jatuh hati sekali. Hari ini saya datang kembali. Torang baku dapa lagi untuk membuka Peparnas 16 tahun 2021 di Papua, ujar Wakil Presiden Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan PON 20 yang lalu sukses luar biasa. Dengan demikian, dia pun yakin Peparnas ini akan sukses kembali karena masyarakat Papua adalah masyarakat pecinta olahraga. Dalam Peparnas 16 ini, kontingen Papua berhasil mengukir sejarah dengan meraih predikat juara umum untuk pertama kalinya. Papua merebut titel juara umum dari tangan Jawa Barat. Sebuah prestasi luar biasa bagi Papua, mengingat pada Peparnas 2016, Papua berada di urutan kelima. Peringkat 2 ditempati oleh tim dari Jawa Barat. Kemudian peringkat ketiga ditempati oleh kontingen dari Jawa Tengah.
peringkat 4 dan 5 ditempati oleh Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. Ajang Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas 16 tahun 2021 di Provinsi Papua resmi ditutup Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 November 2021 di Stadion Mandala, Kota Jayapura. Presiden Jokowi juga memuji kinerja tuan rumah Provinsi Papua yang dinilai sukses menyelenggarakan 2 pesta olahraga nasional. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional dan Peparnas luar biasa. Dukungan delegasi semua provinsi luar biasa. Dan yang saya lihat, sportivitas dan prestasi para atlet juga luar biasa. Tambah Presiden. Maka dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, malam hari ini Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua 2021 secara resmi saya tutup. Sampai berjumpa di Sumatera Utara dan Aceh, kata Presiden Jokowi. Secara simbolis, Peparnas 16 Papua ditutup dengan serah terima bendera Peparnas dari Gubernur Papua Lukas NMB kepada Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Pusat Semi Marbun, yang selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Kepala Dinas Olahraga Provinsi Sumatera Utara Ardanur. Petinju Indonesia Daud Jordan sukses mengalahkan petinju Thailand Ratchata Kauphimai pada gelaran MPRO Evolution Fight Series 2021. Daud Jordan berhasil menang TKO atas Ratchata Kauphimai pada ronde kelima dalam laga yang digelar di Pattaya, Bangkok, Thailand, Jumat malam kemarin. Hasil ini sukses membawa petinju asal Ketapang menyabet gelar juara WBC Asian Boxing Council Silver Super Lightweight atau kelas ringan super. Kemenangan atas Ratchata juga menandai kembalinya sang petarung Daud Jordan yang harus absen di ring tinju selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Pertarungan terakhir Daud di ring tinju adalah ketika ia mengalahkan petinju Afrika Selatan Michael Mukona di Kota Batu, Jawa Timur pada Desember 2019. Sementara itu, kemenangan tadi malam atas Ratchata membuat Daud kini memperpanjang rekornya di ring tinju. Daud saat ini sukses mengantongi rekor dengan 41 kemenangan dari 45 pertandingan. Sementara Ratchata Kauphimai harus berbesar hati menelan kekalahan perdananya. Petinju berusia 18 tahun itu mencatatkan 7 kemenangan dan 1 kekalahan dari 8 pertarungan. Di ronde kelima, Daud Jordan yang bertarung dengan intensitas serangan tinggi dan melakukan kombinasi pukulan jab dan hook pada akhirnya berhasil membuat pertahanan Ratchata runtuh. Wasit kemudian menilai bahwa Ratchata tak bisa kembali untuk melanjutkan pertarungan. Dan lewat keputusan tersebut, Daud Jordan dinyatakan menang TKO atas Ratchata Kauphimai. Selamat kepada Daud Jordan yang telah memenangkan pertandingan. Sukses untuk melaju ke pertandingan berikutnya. 3 event bulu tangkis dunia di Pulau Bali. Pasca mengikuti pertandingan bulu tangkis beregu di Piala Sudirman, Thomas Cup, dan Uber Cup yang dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2021, para pemain bulu tangkis Indonesia kembali bertarung di 3 kejuaraan bulu tangkis yang masuk dalam kalender turnamen WWF yang dilaksanakan secara beruntun di Pulau Bali pada akhir November hingga pertengahan Desember 2021. 3 turnamen tersebut adalah Indonesia Masters, Indonesia Open, dan BWF Tours Final 2021. Berikut daftar lengkap juara dan runner-up dari 3 turnamen besar tersebut.
mengejar juara Piala AFF 2020. Indonesia yang bermaterikan pemain muda berangkat menuju Singapura untuk mengikuti turnamen sepak bola Piala AFF 2020. Tim asuhan Sintayong tergabung dalam grup B bersama Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan Laos. Di pertandingan perdana, Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 4-2. Hasil positif berlanjut pada kemenangan tim Garuda Muda Indonesia atas Laos dengan skor 5-1. Di laga berikutnya, tim nasional Indonesia menghadapi ujian berat. Timnas berduel melawan penguasa ASEAN dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Timnas Vietnam. Coach Sintayong membuat kejutan dengan memainkan formasi 5 back. Hasilnya meski menderita, Indonesia bisa menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0. Berikutnya, skuad Garuda melawan musuh bebuyutannya, yaitu Timnas Malaysia. Hasilnya, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan menang telak dengan skor 4-1. Padahal mereka sempat tertinggal 1 gol lebih dahulu. Tim nasional Indonesia akhirnya lolos ke babak semifinal dengan status sebagai juara grup B. Dengan raihan 10 angka dari 4 laga, Indonesia unggul selisih gol atas Vietnam di posisi kedua yang punya poin sama. Babak semifinal AFF 2020 mempertemukan tim nasional Indonesia berhadapan dengan Singapura dan tim nasional Thailand berhadapan dengan Vietnam. Di semifinal leg pertama lawan Singapura, dengan memakai 5 back di belakang pada babak pertama, skuad Garuda Indonesia berhasil unggul berkat gol Witan Sulaiman. Namun di babak kedua, permainan Indonesia menurun, sementara Singapura justru berkembang dan mereka bisa mencetak gol balasan melalui Iksan Fandi. Laga berakhir dengan skor imbang 1-1. Semifinal leg kedua. Di laga leg kedua, pertandingan timnas Indonesia melawan Singapura bisa dibilang menegangkan meski sangat menghibur. Indonesia memakai formasi 4-2-3-1. Skuad Garuda menang dengan skor telak 4-2 atas Singapura. Namun banyak drama yang terjadi, 3 pemain Singapura di kartu merah. Singapura sebenarnya sempat punya kans membalikkan skor, namun penalti Faris Ramli bisa ditepis penjaga gawang Nadeo Argawinata. Lolosnya tim Indonesia ke babak final ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Mengingat sebelumnya banyak yang meragukan Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan akan bisa melangkah jauh ke partai puncak. Bahkan ada yang ragu timnas Indonesia akan bisa lolos dari fase grup. Hal ini tak lepas dari materi pemain yang diboyong Coach Sintayong yang mayoritas merupakan pemain muda. Kemenangan Indonesia atas Singapura membawa Indonesia masuk ke babak final AFF 2020. Lawan Indonesia di babak final adalah tim dari Thailand. Thailand mengandaskan Vietnam dengan skor 2-0 di leg pertama dan bermain imbang 0-0 di leg kedua. Jadwal pertandingan final Indonesia melawan Thailand akan dilaksanakan dalam 2 leg pertandingan. Final leg pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 Desember 2021 di National Stadium Kalang. Dan final leg kedua pada hari Sabtu 1 Januari 2022 di National Stadium Kalang. Golden Hour keempat Malam Anugerah Olahraga SIWO PWI 2021. Seksi Wartawan Olahraga atau SIWO dari Persatuan Wartawan Indonesia kembali menggelar Malam Anugerah Olahraga SIWO PWI Pusat 2021 Golden Award keempat.
Malam anugerah olahraga ini berlangsung di Hotel The Sultan pada tanggal 16 Desember 2021. Lifter Eko Yuli Irawan dan ganda putri peraih emas Olimpiade Tokyo Greysia Poli dan Apriani Rahayu dinobatkan sebagai atlet terbaik putra dan putri Golden Award 4 tahun 2021. Berikut daftar peraih Golden Award SIWO PWI 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang selalu mendukung dan menonton video kami. Mari kita bersama-sama membangun channel ini. Kita wujudkan menuju 10.000 subscriber di tahun 2022. Kami memohon maaf bila mana dalam video kami sebelumnya ada kata-kata, tulisan, atau data yang kurang berkenan. Sekaligus kami juga meminta masukan dari semua penonton setia kami untuk perbaikan channel ini ke depan melalui kolom komentar atau email. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa dukung pertumbuhan channel kami dengan memberikan subscribe, like, dan share.